Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-15 yang merupakan bagian kedua dari total 4 bagian dan merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu memahami cara Allah menyelamatkan manusia pada bagian yang kedua. Banyak orang Kristen memiliki konsep yang keliru mengenai penebusan dosa. Konsep ini berkembang menjadi sebuah aliran yang bila diamati menimbulkan kecenderungan timbulnya sikap baru, kesombongan rohani. Pengertian kesombongan di sini adalah dalam arti yang sebenarnya, harfiah. Tidak dapat diartikan dengan bermegah di dalam Kristus. Sangat jauh berbeda keduanya. Bermegah di dalam Kristus pengertiannya sangat baik. Kita tidak mengharapkan apapun dari manusia atas segala perbuatan kita. Semua tulus. Semua perbuatan kita hanya bergantung pada pertolongan Tuhan Yesus Kristus agar mendapat perkenanan dari Allah atas seluruh pekerjaan kita. Inilah bermegah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, aliran ini berkembang pesat dengan terus-menerus mengumandangkan slogan bahwa keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma, gratis, tidak memerlukan segala upaya apapun dari kita, yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan tersebut. Yesus mati menebus dosa kita, sudah selesai, semua bersukacita. Apakah slogan tersebut benar? Saya harus menjawab, sangat benar sekali. Tidak ada yang salah dengan slogan tersebut. Dan memang seharusnya lah kita semua bersuka cita. Banyak yang ironis di dalam kehidupan aktivis rohani. Salah satunya bisa kita melihat seperti berada di dalam dua dunia. Ketika berangkat pelayanan, sangat energik dan sering tidak mengenal waktu. Tetapi, bila kita mengamati kehidupan mereka secara kasat mata, tampak sangat banyak yang morat-marit. Bahkan, banyak yang lebih parah dari kehidupan masyarakat umum. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita merenung, bagaimana mungkin bisa meninggalkan keluarga morat-marit dan pergi memuji Tuhan dan bersukacita? Setelah pulang ke rumah, sudah pasti dalam kelelahan dan tidak mampu berbuat apapun lagi untuk keluarga. Kejadian seperti ini terus berulang. Apakah ini yang dimaksud dengan keselamatan? Ya, sebenarnya banyak di antara mereka yang berada dalam kondisi di luar realita kehidupan. Dalam pandangan orang, upaya bersukacita dalam Tuhan hanya untuk pelarian ataupun menghindari tanggung jawab hidup. Tingkat yang paling parah dari pengikut aliran ini adalah ketidakpeduliannya pada anggota keluarganya apakah sudah beribadah atau belum. Dia menutup mata pada segalanya. Demi bersukacita dalam beribadah, dia melupakan segala tugas hidupnya. Bila Yesus Kristus memiliki pemikiran seperti itu, lebih baik dia berada di sorga yang sedemikian indah, tidak perlu bersusah payah turun ke dunia untuk menderita.
Bila kita bertanya tentang fenomena yang muncul, yang tidak memperdulikan keadaan keluarga yang morat-marit ini kepada para pemimpin aliran mereka, jawabannya tetap dikembalikan ke tiap personal. Para pemimpin aliran ini hanya mengatakan pengikutnya tersebut yang tidak bisa membagi waktu, tanpa merasa bersalah sedikit pun, bahwa cara penekanan dalam memberi pemahaman konsep keselamatan yang dilakukannya memanglah keliru. Iya, sangat banyak aliran seperti ini yang mengakibatkan negara-negara besar di dunia ini meninggalkan agama dan Tuhan. Di mata mereka, agama dan Tuhan adalah drug atau candu, suatu cara memperoleh kegembiraan walaupun hanya sesaat. Saudara-saudara yang terkasih, kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat di luar Kristen mempertanyakan keselamatan seperti apa sebenarnya yang diperoleh orang Kristen. Ini juga yang membuat Mahatma Gandhi, seorang tokoh spiritual dan politik dari India, berada dalam kebimbangan besar. Dia mengakui ajaran Kristus adalah ajaran yang basic reformis. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus Kristus dan sangat mempercayainya. Gandhi sangat memahami ajaran Kristus sehingga banyak mewarnai hidupnya. Tetapi Gandhi tidak suka cara hidup orang Kristen yang mengaku dirinya sudah diselamatkan. Sama saja kelakuannya antara sebelum dan sesudah diselamatkan. Bahkan banyak orang Kristen mengaku sudah diselamatkan, tetapi hidupnya lebih rusak daripada non-Kristen. Inilah yang membuat Gandhi tetap sebagai seorang Hindu. Saudara-saudara yang terkasih, ini semua terjadi karena cara memahami yang salah dari orang Kristen dalam menerima keselamatan, menjadikan keselamatan hanya sekedar euforia atau kehebohan belaka, menjadikan dirinya dalam kondisi excited, keadaan gembira yang luar biasa, menjadikan keselamatan sebagai drug atau candu karena merasa telah diselamatkan. Iya, di dalam pandang mata orang di luar Kristen, kelebihan orang Kristen hanyalah memiliki kegembiraan. Hanya itu yang tampak ciri orang Kristen. Di dalam hal perbuatan boleh dikatakan sama saja dengan orang lain. Tetapi banyak orang Kristen tampak lebih tulus. Iya, memang benar. Banyak orang Kristen yang mulai memandang keselamatan dengan kacamata batin dan mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Semua berawal dari percaya yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita melihat dasar hukum keselamatan bagi orang Kristen yang berawal dari Yohanes 3 ayat 16 dan diakhiri dengan Matius 5 ayat 48. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus akan terus-menerus mengenalkan kita kepada Yesus Kristus melalui pendengaran ataupun melalui bacaan yang menjadi rema dan terngiang-ngiang di pendengaran kita, sampai kita menyadari dan ingin mengenali lebih dalam tentang Sang Mesias ini. Terjadilah pembaharuan di dalam pikiran kita yang dilakukan oleh Roh Kudus. Di sini kita telah mencapai tahap perubahan
pola pikir atau metanoia. Dan kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus meneruskannya menuju kenosis. Kenosis adalah istilah yang sering disebut di Alkitab sebagai pengosongan diri. Prosesi pengosongan diri ini sering dilakukan para rahib pada zaman dahulu. Bukan hanya itu, pada beberapa ordo Kristen masih ada yang melakukannya sampai sekarang. Bahkan ada dari mereka dalam melakukannya sambil diiringi penyiksaan diri. Tujuannya adalah mengejar kemurnian hidup yang hakiki. Sebenarnya, ini adalah implementasi yang keliru atas pengajaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semakin gereja memahami ajaran Kristus, maka segala kekeliruan mulai disingkirkan. Memanglah, ajaran Kristus, terlebih dalam perikop khotbah di bukit, boleh dikatakan sangat memungkinkan menimbulkan salah interpretasi, dikarenakan makna filosofinya terlalu fundamental. Kita semua akan diajak menelusuri makna kehidupan secara esensial. Tidak heran, pada saat itu banyak para rahib mengambil cara hidup jalan sufi atau jalan nyepi atau jalan kasunyatan. Sebenarnya, di zaman modern sekarang, kita dengan pasti dapat menerapkan arti pengosongan diri ini dalam artian bahwa kita tidak terikat lagi pada kehidupan duniawi. Jadi, kita tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat untuk mengasingkan diri seperti bertapa, melainkan kita sudah mampu menghindari konflik dengan sesama kita dengan tidak mempertahankan lagi, apalagi saling berebut segala sesuatu yang berbau duniawi. Ini akan membuat kita lebih berguna bagi orang lain, minimal berperan sebagai pembawa kedamaian atau pencerahan. Kita hanya bisa melakukan ini semua apabila kita selalu memiliki source atau sumber yang selalu menopang atau menguatkan atau mensupport kedamaian ke dalam diri kita. Rasa damai hanya bisa muncul bila kita sudah mampu mengasihi. Semua itu hanya berarti bahwa kita harus mengenali Yesus Kristus, karena Dialah Raja Damai Sejahtera yang sesungguhnya. Dan hanya Dialah sebagai Sang Firman, sebagai Allah, dan sebagai Roh Kasih. Tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita sudah berada pada fase ini, maka kita akan lebih mengakar di dalam Kristus. Artinya, kita harus berada menjadi bagian pokok anggur Allah atau Yesus Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, kita menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, maka kita akan berada di dalam kendali Kristus. Konsekuensinya, kita akan berbuah lebat sepanjang kita berada di dalam tubuh Kristus. Sampai di akhir hayat kita kelak, Kristus akan menyempurnakan kita dan menyerahkan kita kepada Sang Bapa. Jadi, bila kita memakai istilah bayar harga yang sering digaungkan para gembala, pendeta, pastor, atau romo, maka maksudnya adalah seluruh prosesi setelah metanoia atau perubahan pola pikir itu.
kita memasuki tahapan untuk mengalahkan diri sendiri atau menyangkal hidup kita yang lama, yang penuh keakuan, dan menempatkan Roh Kudus sebagai pengendali hidup kita. Roh Kudus akan membawa kita meneladani hidup Yesus Kristus dengan menempatkan kita di dalam pokok anggur yang benar itu. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus pasti akan melakukan itu karena Dia tahu bahwa hanya Yesus Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup, sebagaimana dipersaksikan di Yohanes 14 ayat 6. Memanglah Alkitab kita terintegrasi sedemikian sempurna dalam karya Tritunggal Allah. Setelah kita berada di dalam pokok anggur itu, sebagaimana dikatakan di Yohanes 15 ayat 1-17, maka langkah kita semua di dalam Kristus menuju penggenapan Matius 5 ayat 48. Sekalipun demikian, harus jujur kita akui, kebanyakan orang Kristen sebenarnya hanya berada sampai pada tahap bertobat atau metanoia, yang kemudian langsung stuck atau mandek. Saudara-saudara semua, saya berharap agar saudara mau membaca ulang ayat referensi kita dan merenungkannya lebih dalam lagi. Saudara dapat melihat benang merah dari Yohanes 14 ayat 6 yang berkesinambungan dengan cara hidup kekristenan di Yohanes 15 ayat 1-17. Semua untuk memenuhi dasar hukum keselamatan bagi orang Kristen yang berawal dari Yohanes 3 ayat 16 dan diakhiri dengan Matius 5 ayat 48. Bila saudara semua melakukan ini, maka saudara dapat melihat benang merah berupa pola untuk langkah kaki saudara agar semakin kokoh menjalani hidup dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, status metanoia ini adalah posisi yang labil, yang akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa lagi. Ini dikarenakan kita tidak mau beranjak menuju penyangkalan diri melalui kenosis. Inilah yang sering dinasihatkan Rasul Paulus, agar jangan menjadi Kristen tomat, tobat dan kumat yang terus-menerus. Sadar tanpa sadar, kita mempermainkan Tuhan. Tidak sedikit juga orang Kristen hanya karena faktor kekaguman dan mendengar sepak terjang tokoh yang bernama Yesus Kristus, permainan pikirannya menciptakan tokoh superhero Yesus Kristus itu tanpa mengenalnya secara pribadi. Kata-kata "aku percaya" meluncur dengan ringannya dari bibirnya di akhir katekisasi. Inilah yang membuat orang Kristen tampak lebih baik dari orang di sekitarnya. Kebaikan ini bisa juga disebabkan karena latar belakang kultur budaya yang memang sudah baik. Jadi, bukan karena menerima Kristus secara langsung yang merubahnya. Timbul pertanyaan dalam hati kita, yang mana dari orang-orang seperti ini yang selamat? Saudara-saudara yang terkasih, kita jangan pernah mengambil kesimpulan atas hak Allah. Jangan pernah mendahului Allah. Kita di sepanjang hidup kita diminta terus mengenali Allah dan perbuatannya. Outputnya hanya berupa hukum kasih, mengasihi Allah, dan setelahnya baru mengasihi sesama. Dengan demikian,
setiap orang dapat langsung bercermin pada hukum kasih ini. Sudahkah kita memiliki kasih tersebut? Kasih yang terbesar adalah pengorbanan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus. Bila kita lihat secara umum, termasuk non-Kristen, seluruh manusia memiliki roh manusia yang diberikan Allah ketika penciptaan awal. Roh manusia ini suci karena segala yang berasal dari Allah adalah suci. Roh manusia inilah yang dipakai Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Roh manusia tidak pernah mati. Dia hanya meredup, tertutup oleh dosa-dosa kita, yang mengakibatkan kemuliaan Allah tidak bisa bersinar terang dari dalam diri kita. Ketika manusia mati karena dosa-dosanya, roh manusia kembali ke Allah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia, itu hanya bisa terjadi pada saat roh manusia kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah, pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Sekarang, jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini semua. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan dan dia semakin meredup, tetapi tidak pernah hilang karena sinarnya terhalang oleh dosa. Disinilah wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini, begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan seperti di awal penciptaan. Inilah arti Allah yang berintegritas. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia memulihkan ciptaannya seperti awalnya tidak mengenal dosa. Inilah inti karya salib. Inilah inti karya keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat tidak berhenti pada penebusan dosa, tetapi lebih jauh lagi, yaitu mengarah pada pemulihan citra Allah. Citra Allah yang tidak hanya di manusia saja, tetapi di seluruh alam semesta. Dengan pulihnya citra Allah dari seluruh ciptaan Tuhan, maka barulah bumi baru dan langit baru itu akan dihadirkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hilangkan dari pikiran saudara bahwa kedatangan Yesus Kristus di hari kiamat kelak adalah untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Betapa tidak masuk akalnya kalimat tersebut. Mulailah berpikir ulang tentang keselamatan yang akan diberikan Tuhanmu yang aneh itu. Rasanya tidak dapat diharapkan ada keselamatan yang rohania dari kata-kata
yang dipenuhi keduniawian. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.